Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, apa kabar semuanya? Kiranya semuanya dalam sukacita, kesehatan dan berkat yang dari Tuhan. Pagi ini saya diberi kesempatan untuk memberikan renungan firman Tuhan untuk Bapak Ibu semua. Izinkan saya menyampaikan renungan ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk istirahat yang boleh Tuhan sertai, sehingga kami pagi ini boleh diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk menjalani aktivitas di hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami ingin merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami renungkan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini terambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak bersama Yesus yang sudah ada dalam perahu, dan perahu-perahu lain menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang dahsyat sekali, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Yesus sedang di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak bolehkah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu ketakutan? Belumkah kamu percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa sebenarnya orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Dari bacaan ini, tema yang ingin diangkat adalah menghadapi badai dengan iman. Membayangkan diri kita berada dalam situasi ketika perahu yang ditumpangi para murid diterpa ganasnya badai di tengah lautan. Maka yang terpikir adalah rasa takut, cemas, khawatir akan malapetaka yang akan menimpa atau bahkan kematian yang ada di depan mata. Ini merupakan hal yang normal. Tak heran ketika murid-murid terkejut mendapati Yesus sedang tidur di buritan perahu dengan cukup nyenyak, sampai mereka harus membangunkan Dia sambil sedikit menuduhnya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Sekilas memang Yesus tampak tak acuh dengan situasi yang melanda perahu mereka. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Seandainya perahu itu sampai tenggelam, bukankah Yesus juga akan ikut tenggelam bersama muridnya? Alih-alih tak peduli, tampaknya Yesus lebih terlihat ingin menguji iman para murid dalam situasi yang bisa membuat siapapun berpikir bahwa mereka akan tenggelam dan mati di sana. Kisah ini mengingatkan dan menguatkan iman setiap kita mengenai situasi kritis yang mungkin dialami umatnya. Fakta hidup menyadarkan kita bahwa cepat atau lambat, kehidupan seseorang akan berakhir. Namun, ada kalanya Tuhan izinkan kita berada dalam badai kehidupan. Badai dapat berupa kesulitan, tantangan, sakit penyakit,
atau masalah yang dapat membuat kita merasa takut, khawatir, dan tidak berdaya. Dalam menghadapi badai kehidupan di mana sebenarnya Yesus berada, Tuhan Yesus ada di sana dan siap menolong kita. Jika Ia tampak tertidur, itu bukanlah tanda Yesus tidak peduli dengan kita. Mungkin saja Ia sedang ingin menguji iman kita, juga seberapa teguh kita bersandar dan berharap hanya pada pertolongannya. Bapak Ibu tentunya sudah banyak mengalami peristiwa dalam kehidupan ini, baik suka maupun duka. Dan ini menjadi pengalaman iman. Sudah sejauh mana kita mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara yang kita alami. Dari kisah ini kita diingatkan kembali, ketika kita menghadapi badai kehidupan, kita dapat memanggil nama Yesus dan meminta pertolongannya. Kita harus memiliki iman yang kuat dalam menghadapi badai dan percaya bahwa Yesus dapat menenangkan badai. Kita dapat belajar dari pengalaman murid-murid Yesus untuk mempercayai Yesus dan memiliki iman yang kuat. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan pagi ini, yang boleh diingatkan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara yang kami hadapi. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur untuk setiap hal yang kami alami dalam kehidupan ini. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami mengandalkan kemampuan diri kami sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan dalam perkara yang kami hadapi. Sertai kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami tetap setia dan dengan iman mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara. Kami berdoa untuk setiap kegiatan dan aktivitas yang kami lakukan hari ini, kami serahkan ke dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Demikian renungan pagi ini Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.